keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dalam menjauhi dunia. Amin. Sebelum khutbah dimulai, ada beberapa pengumuman dari pengurus masjid. Yang pertama, untuk perolehan infak Jumat lalu sebesar Rp5.298.000. Sedangkan penyediaan Jumat berkah sebanyak 600 bungkus nasi, kue, jajanan dan air minum. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak yang diberikan kepada umat Islam. Semoga jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon kabar yang pertama kita berikan untuk para peserta ikhlas, donatur dimaafkan, donatur untuk kopi, donatur masjid, serta kaum sembako. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, diberikan sehat selalu, dan semua harta yang didonaturkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan secara hajatnya. Al-Fatihah. Fatihah yang kedua yaitu untuk para teman-teman ikhlas beserta keluarga, jemaah yang sedang sakit, para pendidik, para pengurus ikhlas, dan seluruh warga negara Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di barokah Al-Fatihah. Yang bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari 2025 akan diisi oleh Bapak Ustaz Wahyudin. Sedangkan Jumat yang akan datang insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustaz Dr. Mustaqim. Sedangkan kajian Ahad Subuh tanggal 16 Februari 2025 akan diisi oleh Bapak Ustaz Wahyudin dengan kitab Tafsir Al-Misbah. Demi kelancaran sholat Jumat, kami mengimbau kepada para jemaah untuk tidak melakukan takbir. Kepada Bapak Ustaz, kami persilakan naik ke atas mimbar. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi malam hampir seluruh masjid-masjid yang ada di Surabaya ataupun yang ada dimanapun telah melakukan satu kegiatan dalam rangka untuk mengadakan malam separuh dari bulan Syawal atau yang lebih kita kenal dengan istilah nisfu Syawal. Kita banyak beristighfar, kita bermohon kepada Allah karena memang pada malam nisfu Syawal itu Allah membuka lebar-lebarnya pintu maghfirahnya kepada semua hambanya, kecuali orang-orang yang telah mempersekutukan Allah, yang telah berbuat syirik, dan orang-orang yang punya sifat
dendam, yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, tetangganya, teman kerjanya dan sebagainya. Artinya kita ini sudah berada separuh bulan Sya'ban dan 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, umur panjang, sehat, sehingga kita bisa menangis ketika bulan Ramadan datang pada 2 pekan akan datang. Amin. Karena itu, marilah kita terus merawat, menjaga, dan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena bagaimana yang didhawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi iman kita, kondisi ketakwaan kita, kondisi keagamaan kita itu tidak selalu berjalan secara flat, datar, tetapi mengalami pasang surut. Ada sifatnya fluktuatif atau mengalami fluktuasi. Rasulullah dawuh, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang turun, kadang bertambah, kadang kurang. Tergantung dengan hal-hal yang mempengaruhi pada kondisi kehidupan masing-masing orang. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita adanya objektif iman, kita harus berusaha untuk memperbarui keimanan kita, memperbarui kondisi keagamaan kita. Hal itu juga tentu terjadi pada kondisi kesehatan fisik kita. Kondisi fisik kita juga tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Kadang dalam kondisi yang sangat fit, sehingga untuk melakukan aktivitas apapun, aktivitas yang baik yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kita, keluarga maupun orang lain, itu sangat ringan kita kerjakan atau mudah bisa kita lakukan, karena kondisi fisik kita dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang bagus. Tapi di saat yang lainnya, kadang dan sering kondisi fisik itu dalam kondisi yang turun, yang lemah, bahkan mungkin drop, sehingga untuk melakukan sesuatu sangat berat atau mengalaskan. Karena itu kita juga harus bisa menjaga bagaimana kondisi fisik kita tetap dalam kondisi yang baik. Karena ketika kita dalam kondisi yang tidak baik kita, untuk bisa melakukan amal ibadah secara maksimal, secara sempurna, tentu juga tidak mudah atau sangat berat. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tetap dalam kondisi yang baik. Ketika kita makan harus memenuhi nilai-nilai standar gizi. Makanan yang masuk dalam perut kita mengandung karbohidrat, ada proteinnya, ada nabati maupun hewani, dan tentu saja tidak sekedar bisa menjadikan tubuh kita menjadi segar kembali, tetapi Allah mengingatkan apa yang kita konsumsi itu juga akan bisa menjadikan hidup kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah, sehingga kita harus memperhatikan tidak sekedar asal kenyang atau memenuhi standar gizinya dan memenuhi proteinnya, tapi juga kehalalannya dan kebaikannya. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwun mubin. Wahai umat manusia, di sini Allah tidak hanya menyeru pada hamba yang beriman, tapi juga kepada seluruh hambanya, manusia yang hidup di dunia ini. Makanlah dari apa yang aku rizkan kalian di bumi ini, yang halal dan yang baik, yang thayyib. Artinya di ayat yang lain memang ada ayat yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Sekali lagi, kita sebagai Allah yang beriman, kita tidak bisa memperhatikan tentang bagaimana yang kita konsumsi itu bisa menjadikan kita sehat secara fisik dan juga menjadi sehat secara rohani kita. Karena itu namanya halal itu bisa secara zat, bendanya yang betul-betul halal, atau ada satu benda yang haram, secara zatnya memang haram. Tetapi ada sesuatu yang secara zat, secara benda adalah halal, tapi karena cara mencarinya, cara memperolehnya melanggar syariat agama, tidak akan menjadi sesuatu yang haram. Para jamaah sekalian, oleh karena itu secara seimbang kita bisa menjaga kesehatan fisik kita, dan secara sekaligus kita menjaga kondisi kesehatan rohani kita. Kalau secara fisik kita jadi memilih makanan-makanan yang kita konsumsi yang memenuhi standar gizi, maka untuk menjadikan kondisi keimanan kita, kapan kita terus terjaga, terawat, maka kita harus memperbarui dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah melanjutkan daunnya ketika ditanya oleh para sahabat tadi, baca itu gimana? Bagaimana kami bisa memperbarui iman kami? Rasul menjawab, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Berzikir itu tidak hanya secara lisan, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi berzikir juga secara langsung kita melakukan sesuatu sebagai bukti dari keimanan yang sudah kita imani dalam bacaan syahadat, sehingga sebagai konsekuensi dari pernyataan syahadat itulah kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Misalnya saja setiap hari kita baca Al-Quran, itu adalah bagian dari upaya kita untuk merawat keimanan kita, untuk menjaga kondisi kehidupan kita supaya tidak jatuh dalam kondisi atau menurun dalam kondisi yang tidak baik. Karena itu kita usahakan setiap hari tidak ada yang kita tidak membaca Al-Quran, selain bacaan ayat yang mesti kita baca dalam sholat. Tapi selain sholat, kita menyempatkan waktu dari 24 jam ini untuk bisa baca Al-Quran berapapun. Bagi yang masih pemula belajar, tentu ada nilainya sendiri. Yang jelas dan yang penting, setiap orang berusaha untuk bisa membaca dengan baik. Kalau belum bisa dengan baik, dia belajar bagaimana dia terus berusaha untuk bisa baca dengan baik dari sisi tajwidnya, dari sisi makharijul hurufnya dan sebagainya. Bagi yang belajar itu harus istiqomah untuk bisa baca Al-Quran dalam satu hari. Mungkin satu lembar, mungkin dua lembar, mungkin satu juz, dan terusnya. Itu adalah bagian dari ikhtiar yang kita lakukan. Yang lain misalnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersedekah, sehingga jangan pernah menolak orang yang datang ke rumah kita untuk kita sedekah.
berapapun yang kita minta, yang kita berikan. Mungkin 2.005 itu bagi kita itu nilainya sangat kecil. Seperti orang yang datang kepada kita, insya Allah nilainya cukup besar. Kalau kita istiqomahkan, kita biasakan ketika kita keluar rumah pakai kendaraan apapun, kalau bisa ketika kita berada di perempatan jalan atau di pertigaan jalan kita berhenti dan ada orang-orang yang layak untuk kita beristirahat, berikan sedekah berapapun nilainya, nominalnya. Itulah bagian dari kita melakukan apa yang telah diperintahkan dianjurkan Rasulullah sebagai upaya kita itu merawat dan menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Yang lainnya, bagi seorang yang kita mengimani atas kebenaran syariat Allah ini, bagi kita yang laki-laki, kita sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Bagi laki-laki yang paling utama adalah di masjid tempatnya atau di musola terdekat dengan rumahnya dan seterusnya. Karena itu kita usahakan yang seperti itu bisa kita lakukan. Atau yang mungkin tidak sempat ke masjid, tidak bisa berjamaah dengan teman-teman sekerja kita di kantor atau di tempat kerja. Yang penting kita upayakan kita tidak sholat sendirian. Karena bagaimanapun juga sholat jamaah bagaimana jauh lebih besar dibanding dengan sholat sendirian. Ada semacam kepastian atau bahwa sholat jamaah kita akan diterima oleh Allah ketika kita sholat berjamaah. Karena di antara kita insya Allah ada yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau semuanya ternyata tidak bisa khusyuk 100%, maka jaminan diberikan sebagai bagian dari fadilah sholat jamaah. Karena itu kita usahakan yang seperti itu bisa kita istiqomahkan, sehingga dalam menghadapi bulan suci Ramadan 2 pekan yang akan datang, ketika kita terus merawat, menjaga kondisi keimanan kita, ketakwaan kita, pada saat kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang memang kita nanti-nantikan datangnya, karena belum tentu tiap orang kemudian bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Karena itu 2 bulan sebelumnya kita semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan dalam memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur panjang dan sehat kepada kita, sehingga kita bisa menangis mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang tentu bisa dipenuhi oleh setiap orang. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berupaya untuk merawat, menjaga, dan meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
Assalamualaikum warahmatullahi